ke fase draft ban and pick di mana kedua belah tim dari Alter Ego Esports dan juga Rebellion Zion sudah mulai melakukan banning kepada dua hero pertamanya. Ada Cloud dan juga Yves dari Alter Ego Esports serta Wan dan Faramis yang langsung segera diamankan oleh Rebellion Zion. Jadi masih pattern yang cukup sama aku bisa bilang kecuali dari Alter Ego Esports nih. Ini ada Cloud sama Melissa. Band ketiganya Alter Ego ini cukup unik juga melihat bukan salah satu jadi priority hero juga. Apakah ada strategi khusus dari Alter Ego Esports ketika mereka mengetahui Rebellion Zion di hari pertama kemarin cukup overpower ketika menggunakan Cloud ataupun Melissa? Karena dari dari Rebellion Zion sendiri kita tahu ya bagaimana mereka chemistry sekarang semakin kuat lagi, bagaimana pola permainan dari Teamfight mereka semakin kuat lagi. Cuman di situ juga menunjukkan gimana pola permainan mereka. Mereka sangat baik untuk melakukan Teamfight loh. Sangat baik. Disiplin sih. Entah itu diawalin oleh Val ataupun Wijanarko, dua romer yang mereka punya ini sama-sama memiliki mungkin dari sisi permainan agak sedikit berbeda, tapi semuanya bisa menggabungkan dengan satu team fight yang entah bagaimana caranya mereka berhasil mendapatkan formula tersebut, dan itu yang menjadi satu hal yang dilihat oleh tim-tim lain. Belum lagi Melissa, satu hero yang memang sangat suka apabila ada team fight terjadi dan semua orang berkumpul. Satu My Eyes on You-nya, semua orang ada di dalam area tersebut udahlah semua di suntik langsung divaksin semua. Jarum. Oke, tapi dan itulah dia ketiga band pertama. Ada Matilda sebagai band ketiga atau band terakhir di fase pertama dari Rebellion Zion. Kita beralih menuju ke fase peaknya di mana Akai langsung saja diamankan dari Alter Ego Esports, sementara Paquito dan juga Valentina, oh my god, cukup banyak hero yang masuk dalam meta ya digunakan sebagai pick pertama dari kedua belah tim. Kita lihat di sana Akai match up dengan Paquito, aku masih bisa bilang sama-sama kuatnya. Di mana Akai adalah hero yang kita kenal dengan mampu untuk mendapatkan objektif dengan lebih mudah karena dia punya heavy spin ketika beradu objektif di sana. Tapi kalau dari segi Paquito, dia punya burst damage besar, dia bisa in and out-nya gampang, dive in-nya mudah, kabur juga mudah, dan yang pasti dia punya durabilitas juga. Jadi kan dari Valentina seperti ini pun udah terlihat ya. Mereka juga harus berpikir jauh lebih matang lagi hero apa yang akan mereka munculkan. Karena dari beberapa ultimate kan bisa aja langsung dimakan langsung oleh si Valentina itu sendiri. Tapi kan sekarang Akai dan juga Grok dua-duanya bisa menjadi milik dari Valentina itu sendiri. Ya, karena emang strategi paling ampuh untuk berhadapan dengan Valentina adalah dari draft picknya. Dimana kalian harus mengamankan sebanyak-banyaknya hero yang ultimate-nya kira-kira kalau diambil sama Valentina itu nggak terlalu berguna. Betul. Tapi untuk saat ini sih di pick pertama sama kedua ini berguna banget sih. Udah dapat ya? Udah dapat ya? Wildcard sih kalau diambil sama Valentina dan momennya pas, ini malah akan menjadi kerugian tersendiri untuk Alter Ego Esports ketika team fight. Sementara itu pick selanjutnya yang akan diamankan oleh Rebellion Zion, akankah mereka mengamankan Romer? Mungkin Romer untuk match up juga, tapi ternyata Beatrix dulu ya, hero ketiga dari Rebellion Zion di pick pertamanya. Dan cukup unik juga mengingat Beatrix beberapa kali ini udah bukan hero priority lagi, mengingat masih cukup banyak marksman seperti Iritel mungkin yang bisa diamankan, atau ngelihat ada dua hero tebal, hero tank dari Alter Ego Esports, atau ke arah Kari juga salah satu pilihan hero yang cukup bagus. Tapi Beatrix yang lebih menjadi prioritas untuk Rebellion Zion, mengingat udah cukup banyak juga nih. Karena kalau kita perhatikan dari banned hero Rebellion Zion, di banned keempat mereka ini ada Iritel, Pak Belum. Jadi Iritel, Melissa, Claude udah nggak ada. Jadi benar-benar cukup habis di area god lane-nya pemilihan hero untuk Alter Ego Esports yang pasti akan mempersulit lagi apa hero yang mereka akan amankan di area god lane. Sementara itu untuk sekarang ini kalau memang mereka mau bermain agresif banget mau bermain agresif banget juga, Digi udah dihilangin. Akankah misalnya, kebayang gak sih lo untuk Alter Ego Esports mereka udah punya Grok, mereka udah punya Akai, entah siapapun nantinya mungkin bisa ditaruh di XP lane ataupun menjadi romernya. Ataupun ada satu hero lagi, ditambahin lagi satu sisi Atlas dalam situ. Tapi lalu bingung, untuk marksman-nya ada Kari. Tapi bingung juga kalau Atlas mau ditaruh di mana, karena Alter Ego udah punya Grok, udah punya. Bisa aja Groknya ke XP. Bisa, Groknya XP, Akainya jadi jungler, romernya Atlas. Ini sisinya banyak dan Valentina pun mungkin akan kebingungan. Mungkin Valentina juga akan bahagia. Wah, banyak nih yang bisa kuambil, tapi mana satu ya. Tapi di satu sisi ketika ultimate diambil sama Valentina, mereka masih punya sisi lain yang bisa digunakan juga. Jadi cukup banyak. Tapi aku mau ngomong sedikit tentang pemilihan banning di fase terakhirnya nih Rebellion Zion sama Alter Ego Esports. Mereka fokus ke atas juga diamanin ya sebagai mentor dari Alter Ego Esports, tapi Brody, Iritel, Claude, Melissa ini jarang banget kita lihat ada banyak banget hero gold lane atau hero marksman yang diamankan di match kita yang pertama. Tapi jangan lupa Raizel, seorang gold laner ini dia bisa pakai Benedetta juga, Pak Pulung. Dan Benedetta di gold lane ini cukup kuat
kalau misalnya di early game melawan seorang Beatrix, aku bisa bilang untuk match up 1v1-nya di laning sih masih dipegang juga sama Bayonetta sih, karena dia bisa clearing minion cepet, dia bisa kasih pokingan damage ke arah belakang, dan di early game Beatrix belum punya impact yang besar dari damage-nya. Karena sekarang juga udah terlihat nih, Popol yang Kupa juga udah diamankan. Plus di mana ada Beatrix, kemungkinan besar Masya kalau nggak di-ban, Masya akan nongol. Ya Masya di sini mau nggak mau menjadi orang yang harus nahan badannya juga di depan. Oke, mereka punya beberapa hero yang tebal pula, tapi Masya punya posisi yang penting, setidaknya bisa memukul mundur Beatrix untuk menjauh dari rekan-rekannya. Masuk aja dulu dengan Thunderclap untuk Beatrix yang mungkin akan pergi dan ada momentum yang berubah di situ. Ya, kalau aku lihat dari strategi atau draft dari Rebellion Zion ya, ini mereka hero yang punya burst damage paling besar ada di Pakuito. Dan Masya kayaknya nggak cukup seorang Pakuito sendiri aja untuk bisa nge-burst Masya dengan 3 bar SP yang dia miliki. Dan yang pasti itu akan mempersulit juga di arah late game-nya, terutama untuk Rebellion Zion, mengingat Masya butuh hero-hero yang bisa ngasih minimal DPS yang terus-menerus yang bergantung sama HP, sedangkan dari Rebellion Zion mereka nggak punya. Ini bisa dibilang dari masing-masing tim juga udah memiliki satu sosok di depan yang cukup tebal ya. Tebal. Lalu mereka mungkin akan berfokus kepada masing-masing marksman-nya. Di sini ada Popol yang Kupa dan juga Beatrix, tapi Beatrix di awal sudah sangat-sangat butuh sekali perlindungan. Jadi untuk sekarang langsung saja kita menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertandingan pertama di match yang pertama berbacker antara Alter Ego Esports versus Rebellion Zion. Yes, enjoy the game teman-teman semuanya, dan langsung saja kita menuju ke in game-nya. Di depan sana terlihat ada 2 orang player dari Rebellion Zion yang langsung mengintip-ngintip apakah mereka bisa untuk mengganggu pergerakan dari Ami yang coba untuk mendapatkan purple buff-nya. Val mencoba memberikan pokingan damage di bagian depan, masih terlalu jauh sepertinya posisinya dan nggak akan bisa untuk di early game-nya mengganggu pergerakan dari Ami dengan Akainya terlalu jauh. Dan sekarang Rasti Cena sudah mulai mengganggu pergerakan dari Val dan membuat dirinya harus backup, mundur teratur, nggak boleh terlalu maju lagi. Monster di bawah berhadapan langsung dengan Paquito. Sama-sama punya pattern farming ataupun wave, menghilangkan wave minion cukup cepat, tapi Paquito jauh lebih unggul ya. Paquito itu hanya sekitar 1, 2, sampai 3 detikan wave minion hilang, dia hanya tinggal pergi dari area tersebut, dia bisa bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Tapi di tengah Valentina dan juga Julian bisa dibilang sama-sama semi range. Mereka oke magical damage, tapi melee ya punya jarak tapi nggak terlalu jauh gitu. Punya jarak tapi nggak terlalu jauh. But now di bagian gold lane Ryzel menerima banyak tekanan dari Rebellion. Sementara di bagian bawah Dairen sudah hilang setengah HP bar-nya, tinggal menunggu sesaat. Tapi sekarang di bagian atas 4 member dari Rebellion mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Ryzel. Popol dan Kupa menjadi incaran Rebellion, di mana harus sudah mulai berhati-hati juga, mengingat dari segi draftnya untuk di arah early game ini sangat kuat banget Rebellion Zion, meskipun kalau untuk di late game sih aku masih megang Alter Ego Esports. Oke, kita fokus lagi. Ini terlihat di area yang berbeda. Udah ada satu serangan dilakukan, di mana untuk kali ini Rafaelanya harus mundur sedikit. Tapi di dalam lerumputan udah ada Grok bertemu Power of Nether, Turtle Camp, presented by Lita. Sudah terlihat pula Turtle sudah memanggil-manggil siapapun pemain dari Alter Ego, pemain dari Rebellion Zion. Coba lihat dari barasnya dengan pasif big guy 25 ada di dalam tubuhnya, cukup tebal. Missile expert dikeluarkan, tapi itu kali ini dari Turtle-nya berhasil mereka amankan dan Rebellion Zion mendapatkan objektif pertamanya. Yes, one last hit sebenarnya untuk seorang Ami, tapi mampu dihindari dengan adanya heavy spin yang dikeluarkan hanya untuk defensif saja, melarikan diri dari gencaran anak-anak Rebellion Zion yang mencoba untuk mendapatkan dirinya. But now, lagi dan lagi Ryzel, Popol Kupanya terus dalam tekanan. Kita melihat pergerakan yang cukup bagus dari Hais untuk bisa memukul mundur seorang Popol dan Kupa dari Ryzel. But now di bagian bawah XP lane-nya Dairen. Oke, masih coba dikejar begitu saja. Monster mengetahui meskipun dari segi clearing minion dia cukup jauh, tapi Enhanced dikeluarkan di bagian depan sana. Holy Baptism dan Val malah mendapatkan First Blood presented by BCA untuk seorang Swallow di bagian atas ketika JHH terekspos posisinya dan nggak bisa lari kemana-mana lagi karena dari 3 member dari Rebellion sudah mulai mendekat. Dan sekarang di bagian atas pressure lagi dan lagi. Oke, waduh, keluarkan dan langsung dari combo begitu saja oleh Bennett Face. Tapi sementara itu nggak bisa lari kemana-mana. Ryzel ditumbangkan begitu saja di menit yang ketiga. Karena mau nggak mau ya ini pedang bermata 2 banget untuk Alter Ego. Mereka punya Grok. Grok bukan hero yang ada di bagian belakang untuk bersembunyi agar dari ultimate-nya nggak bisa di-copy. Dia harus berada di bagian depan, tapi di saat dia berada di depan, ini impact ya. Iya, IMU masih langsung amankan dan barusan itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Popol Kupanya tertabrak di bagian tengah, ada Chainsaw juga ada terlihat. Sementara itu head-to-head bisa terbaik kode shop antara Grok dan juga Rafaela. Masing-masing roamer dengan tipikal yang cukup berbeda pula.
covering dan juga inisiasi. Oke, dan sepertinya covering dan inisiasi merupakan dua strategi yang digunakan oleh kedua belah tim. Berbeda sepertinya, tapi kalau dari segi team fight harusnya Rebellion Zion masih kuat ya, karena mereka bawa Barat dan juga Rafaela yang bisa memberikan holy healing terus menerus dan membuat Baratnya semakin sustain. Gak ada instan juga kan? Gak ada instan damage yang bisa menghilangkan langsung Baratnya loh. Dari kedua belah tim juga nggak punya instant burst damage sebenarnya kalau aku bisa bilang pribadi ya. Tapi sekali lagi untuk sekarang sepertinya kita akan segera menyaksikan Turtle Camp presented by Lita yang sudah mulai hadir di bagian bawah. Di depan sana Rebellion Zion sudah mulai menguatkan setupnya. Razichanya di bagian belakang tapi langsung jadi aman. Oh my god, Razia mendapatkan turtle hebat. Now pertempuran terus berjalan dan gak bisa lari kemana-mana. Dairon terlalu dive in, terlalu jauh, membuat dirinya terpick off oleh anak-anak dari Alter Ego Esports. Dan untuk saat ini Reset kembali gak mau terlalu komit kepada tim lawannya. Berawal dari satu pukulan yang miss tadi ya. Iya. Kayaknya kehabisan tenaga langsung tuh Pak Kito di situ tuh. Ngap langsung ngap, tapi udah ada flicker yang dikeluarkan. Bisakah kali ini Masya bertahan karena Masya masih mencoba untuk bisa mendapatkan lagi, tapi ternyata udah ada dua bantuan sekaligus untuk langsung hadir membantu Beatrix. Masya kehilangan momentum, Masyanya menghilang. Power of Nether Retribution digunakan pula Baza dari Barasnya. Misil expert menarik lagi ke arah Grok, tapi Grok masih berhasil pergi karena tidak ada orang selain dari Baras untuk bisa melakukan sebuah team fight. Popole Kupa kehilangan outer turret, ini udah ada satu miss game yang terjadi loh. Iya, karena kita tahu Popol Kupa ini adalah hero yang terkenal dengan gampang membongkar turret, tapi untuk saat ini dia yang malah tertekan, outer turretnya sudah hilang dan sekarang back to the game di mana Rasi mencoba untuk mendapatkan creep jungle-nya. Kalau dari early game harusnya ini masih Rebellion Zion yang memenangkan cukup jauh, tapi kalau di bawah late game pun mereka punya Masya yang bisa untuk mempick off hero-hero backliner dari Rebellion Zion. But now dari segi items ya kita lihat di mana Ryzel masih dengan Molten Essence-nya, belum ada Garden Helmet yang dia akan segera buat, masih cukup jauh juga. Melihat masih menit yang kelima, belum ada beberapa item yang sudah jadi dari kedua belah junglernya, masih dengan pattern yang sama, belum ada Garden Helmet. Itu bagus ya apa yang dibuat oleh Beatrix ya kan, select red dulu lah. Iya. Tidaknya menahan dulu physical damage yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Alter Ego, mengamankan dulu dirinya. Tadi sudah terlihat impactnya di saat dia lawan situation dengan Masya. Tapi sekarang Pakito dan Masya bertemu kembali. Ada Akai di bagian belakang. Akankah Akai memaksa keadaan di mana dia akan masuk, tapi heavy spin mulai connect. Ada Thunder Clapnya dikeluarkan, tidak, karena hanya ada basic attack aja. Holy Baptist malah membalikkan keadaan dan mereka malah kehilangan langsung dari sisi Akainya, digigit oleh Popole Kupa, tapi rasio kabur dari area terbuka tidak. Karena untuk kali ini Rafaela pun harus jauh di area tersebut. Wild Charge dikeluarkan, menabrak langsung, tapi untuk kali ini Grok yang masih bisa bertahan. Oke, but now sudah Dairon seorang diri melawan dua member, bahkan tiga. Alter Ego Esports coba mendapatkan yang terkenal flicker yang dikeluarkan tepat waktu, nggak mau coba terlalu overcommit. Melihat beberapa skill dari JHH masih dalam cooldown, Dairon terlalu kuat sepertinya untuk jadi pick off sama tiga member dari Alter Ego Esports. Dapat now Heist mendapatkan outer turret di bagian mid, objektif yang sangat baik sekali. Rebellion Zion mendapatkan 4 turret dari Alter Ego Esports, di mana Alter Ego Esports belum bisa menghancurkan satu turret pun dari Rebellion Zion. Alter Ego harus bisa mematangkan lagi kalkulasi yang mereka milikin sih. Entah itu kalkulasi dari pemanfaatan skillnya ataupun dari damage-nya. Tapi kalian juga di luar sana bisa memanfaatkan langsung nih. Nobar PPS sambil order grab diskon sampai dengan 50%. Ada QR code-nya, gunakan promonya grb.to/PPE karena itu 50% langsung. Tapi sekarang kita lihat di mana Suelo nggak bisa lari kemana-mana lagi, terkena Pokemon yang cukup sakit. But now dibaliskan keadaannya begitu saja karena ada killing spree didapatkan oleh seorang Dairon di bagian bawah. But Ami harus melarikan diri ke bagian belakang dengan heavy spin yang dia gunakan. Sementara Monster satu baris speed terakhir masih bisa survive. Benar-benar pressure dari Rebellion Zion yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu tambahan objektif turret di bagian bawah, sehingga sekarang keunggulan cukup jauh aku bisa bilang untuk anak-anak dari Rebellion Zion. Mereka unggul dari network yang ke-8, 4000 network dan juga 5 turret, berbanding terbalik dengan Alter Ego yang belum bisa mendapatkan objektif turret sama sekali, Pak Pulu. Ini sulit sih, mau nggak mau damage yang mereka punya yang dimiliki oleh Alter Ego Esports harus diawalin lagi oleh Julian loh, karena kan setidaknya Julian mungkin yang bisa langsung nge-burst damage yang cukup banyak. Ya, dengan adanya chain enhance-nya lah, entah itu sword-nya lah. Hanya saja momentum untuk melakukan itu semua ini yang sangat-sangat sulit sekali. Sulit banget dimana mereka bisa mencoba untuk menguasai dari pushnya, malah mereka ditekan habis-habisan. Popole Kupa juga satu tipikal marksman yang berbeda lagi dengan marksman yang lain. Ini
Sekarang dari Lordnya pun sudah terlihat. Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series sudah langsung memanggil lagi siapapun pemain dari Alter Ego ataupun Rebellion Zion. Yes, but now dua member dari Alter Ego Sports berada di bagian depan JHH. Dua bar SP terakhir. Ternyata di depan sana, oh my god, Tyrant! Combo yang sangat baik menumbangkan Ryzel. Sementara harus reset kembali melihat meskipun adanya monster di bagian atas. 3 member saja dari Alter Ego Esports nggak cukup kuat untuk bisa melakukan kontes. Tapi apakah Rasi Cena bisa mendapatkan miracle moment? Tapi Tyrant lagi dan lagi flicker, hampir mendapatkan dirinya tapi masih bisa survive ke bagian belakang. Dia kehilangan flicker dan Wacat untuk defensif saja melarikan. Oh my god, Renner Tapati sedikit lagi bisa menumpang Rasi, tapi sayang sekali untuk saat ini masih bisa survive. Ini memang terhais-hais kita dibuat kayak begini nih ya. Hais banget. Hais, cuman barusan ada Pakito yang menjadi korban tabrak lari sepertinya ya. Dia kan numpang lewat tadi tuh wild charge tapi terkena karena Pakito, tapi Pakito juga udah mengeluarkan satu flickernya guna untuk mendapatkan jidat walaupun hasilnya belum ada. Nggak masalah. Mereka masih belum kehilangan momentum total. Mereka masih punya lordnya. Mereka siap untuk menabrak masuk. Dengan lord yang pertama ini kemungkinan besar bisa aja mereka mendapatkan satu best start, entah itu di atas, di bawah ataupun di tengah. Nah udah cuan banget sih harusnya. Iya udah kuat banget karena masih unggul juga, tapi apa yang terjadi? Ami terlalu jauh terkena misil dari seorang Barats, membuat dirinya nggak bisa lari kemana-mana lagi. Bahkan pasif dari base turret di bagian bawah sudah mulai keluar. Lord mendekat ke bagian atas. Semua player dari Rebellion berkumpul di bagian tengah, tapi Dairen Nowal strike-nya malah disambut begitu saja. NSC yang shutdown diri seorang Dairen, nggak bisa bertahan lagi. Dan sekarang Swelo mencoba Wacat dikeluarkan, mendapatkan Ryzel. Sedikit saja SP terakhir dan langsung ditumbangkan begitu saja. Baik sekali pergerakan dari seorang Duel di depan sana, tapi sekarang Lord sudah mulai mendekat. Apakah 10 menit waktu yang dibutuhkan? Sementara Monster digocek, flicker untuk melarikan diri dari seorang Hais. Hais masih survive ke bagian belakang dan reset kembali meskipun base turret di bagian atas sudah mulai hancur berkeping-keping. Dan sekarang Beatrix punya WON, menambah beban pikiran dari pemain Alter Ego lagi. Siapa yang akan nge-trigger dulu? Oke, untuk Masya-nya bisa aja masuk. Tapi apabila dia pun masih menahan WON-nya dan dia masih bisa mendapatkan position yang baik, Masya-nya akan mengantarkan dirinya loh. Strategi macam apa lagi yang harus dilakukan? Mereka mau mengeluarkan heavy spin, bisa dibalas dengan heavy spin. Mereka mau mengeluarkan wild charge, ini yang harus benar-benar mendadak. Karena itulah yang akan langsung memberikan efek stun mendadak yang memang bisa membuat mereka mendapatkan sedikit momentum, mendapatkan mereka sedikit waktu untuk bisa membalikkan keadaan. Ya cukup sulit mengingat dari Swelo ngambil IMU-nya ini ke arah wall charge terus. Dan dia berani banget untuk buang flickernya ke bagian depan demi untuk mendapatkan Ryzel pada saat pertempuran terjadi. Tapi sekarang Ami headbutt untuk melarikan diri saja. Defensif dari seorang Ami melihat ada 4 member dari Rebellion Zion yang sudah mulai mendekat. Melihat di bagian bawah masih ada laju minion yang harus di-clear terlebih dahulu. Monster seorang diri meskipun ada Dairen di depan sana, tapi sepertinya Dairen seorang sih nggak bisa untuk menumbangkan monster. Tapi sekarang 4 member dari Alter Ego Sports sudah mulai menuju ke bagian depan. Dairen seorang diri saja, beberapa temannya masih cukup jauh. Dan sepertinya inner turret di bagian atas masih bisa dilindungi dengan clearing minion yang dilakukan oleh seorang Dairen. Dan yang pasti membuat Rebellion Zion mendapatkan waktunya lagi untuk lebih mengamankan semak-semak di dekat Lord. Karena sesaat lagi kita akan menyaksikan kedatangan Lord yang kedua di menit yang ke-12. Yep, mereka sepertinya ingin mendapatkan satu quantity terlebih dahulu untuk mengurangi siapapun player yang memiliki Rebellion. Tapi dari Lord Camp presented by Samsung Galaxy A series pun sudah terlihat, sudah standby dan mereka sudah open terhadap Lord tersebut. Akai berusaha untuk bisa masuk, ada lagi body slam, headbutt belum terlihat. Namun untuk kali ini dari Lordnya berhasil diamankan juga oleh pemain dari Rebellion, di mana heavy spell sudah dikeluarkan pula. Mereka pun harus melakukan sebuah defensif karena Rebellion Zion punya advantage lebih untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang mereka miliki. Yes, karena dari Alter Ego Sports sudah kehilangan 2 base turretnya. Mengingat Lord yang kedua ini akan menjadi ancaman baru lagi. NSC sebelum dapat sasaran, Swelo masih bisa menghindarinya. Tapi Emi, 3 bar SP terakhir cukup untuk melarikan diri ke bagian belakang. Tapi semua lane-nya dikontrol dengan sangat baik oleh Rebellion Zion dan Fearless. Gak punya takut, terlalu di bagian depan. Ini dia, Detonator kembali dapat satu member. Tapi di belakang, Ryzel lagi-lagi terpick off. 2 member sepertinya. Alter Ego Esports dalam bahaya. Mengingat Lord sudah mulai mendekat. Lord yang sudah enhance di menit ke-13 ini langsung menuju ke arah base-nya. Dan sepertinya semua player dari Rebellion Zion mencoba mendapatkan di bagian bawah. Oh, didorong ke arah base, flicker untuk melarikan diri ke bagian belakang. Dairen still survive, but now shutdown kepada seorang Hais. Gak bisa kemana-mana, masih bisa di defense kah? Alter Ego Esports mengeluarkan semua source skill yang dia miliki untuk bisa mempertahankan base-nya. Tapi ternyata Alter Ego Esports harus dikalahkan oleh sang banteng di game kita yang pertama. Wow.